Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membuat video tutorial tentang pembuatan konten promosi ya dengan menggunakan aplikasi Pixellab. Karena ini saya bahasannya tentang elemen, jadi saya akan buat elemen-elemennya dari Pixellab. Kalau di Canva kan elemennya sudah ada ya. Nah, kita buka dulu Pixellabnya. Lalu kita backgroundnya kita ganti dengan warna putih ya. Nah, lalu kita akan membuat dengan menggunakan shape ini ya, ini kita akan membuat podium seperti itu. Nah, kita kasih warna. Saya akan mengubah untuk pembuatan yang lingkaran ya. Nah, lalu setelah itu kita menuju rotate, kita rotate X-nya. Nah, rotasi ini untuk membuat kalau yang X itu untuk sejajar X, kalau yang Y itu sejajar Y, begini ya. Nah, seperti itu. Lalu kita ambil yang ini lagi, yang 3G ini ya. Nah, di sini kita aktifkan. Nah, lalu dia akan berbentuk podium. Nah, di sini depth-nya kita kurangi depth-nya, atau bisa juga menambah depth-nya. Nah, kalau ini saya akan nambah begini, lalu ada tingkatannya, nanti akan ada tingkatan. Nah, setelah itu saya copy dan saya akan buat tingkatan. Kebalik, maaf. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau di kalau di Canva teman-teman bisa mencari dengan menggunakan keyword podium. Nah, kalau di sini teman-teman harus membuatnya. Sebentar, saya atur lagi. Nah, di sini kita butuh untuk mengatur jarak tepat atau tidaknya. Nah, lalu untuk yang bingkai figura di belakang, kita juga masih menggunakan shape ini ya. Kita ambil shape-nya dulu, lalu kita beri warna. Saya akan memberi warna kuning biar berbeda ya. Yang pertama saya akan buat kotaknya, lalu copy, dan lalu saya akan menggantinya dengan setengah lingkaran. Lalu kita atur ya di sini. Nah, di sini kita atur. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya mau menggunakan yang lain, misalnya mau frame yang lain, teman-teman bisa menggunakan shape ini, atau teman-teman juga bisa dengan menggunakan bezier ya, menggunakan bezier ini untuk mengambil background belakangnya, untuk kemudian nanti akan digunakan sebagai figura seperti itu ya. Lalu setelah ini kita satukan. Nah, kita merger ya. Nah, setelah di merger saya akan perbesar, lalu saya akan mengcopy lalu memberi warna yang berbeda. Nah, usahakan pas di tengah-tengah ya. Kita relative position dulu, lalu yang ini juga di relative position, lalu kita perkecil dengan menggunakan relative size-nya. Nah, kita relative size, lalu kita relative position lagi. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau seperti ini kan sudah seperti figura. Nah, lalu kita satukan, kita merger ulang. Nah, oke, ini udah jadi. Nah, untuk yang di tengahnya ini kita bisa menggunakan ini ya, erase color, kita buang yang tengahnya. Nah, jika mau untuk digunakan langsung, misalnya
di gambarnya di belakang itu kita pakai yang di belakangnya, misalnya seperti ini ya. Saya ulang lagi ininya, mergerannya. Jika teman-teman mau yang di belakangnya ini ada gambarnya, kita pakai tekstur. Nah, kita tekstur gini, lalu kita ambil dari gambar yang lain. Misalnya dari teksturnya tadi kita ambil dari album kita itu foto promosi yang kita mau gunakan. Gitu ya, dari promosi yang kita mau gunakan. Nah, misalnya kita mau promosiin apa nih, misalnya yang ini ya. Nah ini kita bisa seperti ini. Nah, cuman ini warnanya nggak boleh color. Kalau menggunakan tekstur, colornya kita matikan. Nah, seperti ini. Lalu kita atur kembali di tekstur tadi. Nah, ini cara mudahnya atau cara cepatnya teman-teman membuat ini ya, yang di dalam. Nah, setelah ini baru di merger gitu loh. Jadi seolah-olah gambarnya ada di dalamnya. Gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman mau bikin gambar foto promosinya ada di depan dan dia di dalam podium, teman-teman merger dulu. Ini saya hilangkan dulu ya teksturnya. Saya buang dulu teksturnya. Lalu saya satukan kayak tadi. Bentar, saya ganti dulu warnanya. Tarik ke tengah dulu ya, paskan biar di tengah. Lalu kita potong begini, kita merger begini. Nah, setelah itu baru saya akan membuang warna merahnya. Nah, cepatin di sini ya teman-teman. Kalau teman-teman mau membuang yang warna merah, jadi yang kursornya ini tetap di warna merah gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ngebuangnya yang warna kuning, ya pastinya di warna kuning seperti ini ya, digeser gini. Karena saya mau membuang warna merah, jadi saya seperti ini. Nah, udah cantik ya. Nah, kalau mau di ini toleransi supaya tidak ada, ini kan masih ada merah-merahnya tuh, kita bisa toleran dinolkan. Atau misalnya di copy lalu disatukan lagi untuk membuang yang warna merah ini masih ada ya tadi. Nah, warna gini udah ada, lalu kita toleransinya kita ubah. Dia nggak bisa, tetap aja. Nanti pemilihan warnanya aja ya, biar dia toleransinya. Nah, coba dulu toleransinya kita majuin. Ya udah gini aja. Nah, lalu kita ubah warnanya lagi ya, sesuai dengan warna yang kita mau gunakan. Bikinin aja. Nah, oke. Lapar perutnya ya. Nah, terus udah gitu kita posisikan mau di belakang seperti ini. Mau di belakang seperti ini. Nah, gini bisa ya. Nah, oke. Kecilin dikit aja. Nah, kayak gini ya jadinya. Nah, setelah itu baru kita taruh foto produknya. Nah, foto produknya kalau misalnya teman-teman mau dinaikin di podium, itu teman-teman harus di remove BG dulu. Ya, kalau saya biasanya saya pakainya remove BG atau pakai yang ini nih, aplikasi yang ini. Nih. Ini aplikasi yang ini nih.
Kenapa? Karena hasilnya lebih, menurut saya ya, itu hasilnya jauh lebih rapi gitu loh kalau misalnya menggunakan itu. Nah, misalnya kita mau ambil produk kita yang madu gitu ya, teman-teman yang bisnisnya madu ini, bisnis SR12 misalnya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini teman-teman bisa posisikan. Nah, untuk membuat gambar ini real agak nyata gitu ya, teman-teman bisa membuat shadow. Nah, shadownya itu sama seperti tadi, kita buat dari shape yang kita seperti ini kan, tapi kita pipihin. Nah, setelah itu teman-teman kasih warna gelap, lalu teman-teman tipisinnya ini pakai opacity ya. Nah, pakai opacity dikurangin. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalnya teman-teman mau bikinnya, nah lalu ini warnanya nggak hitam ya. Nah, jadi seolah-olah dia ada ininya ya. Lalu ini kita taruh di depan font. Jadi seolah-olah dia ada bawahannya gitu. Nah, untuk shadow untuk alasnya. Nah, untuk shadownya teman-teman bisa pakai draw, warnanya hitam. Misalnya kita pakai ini pennya kita kurangin, lalu kita radiusnya kita tambah. Nah, lalu kita seperti ini nih untuk membuat tipis shadownya. Nah, kalau bisa yang lebih rapi gitu ya, kalau misalnya mau bikin shadowan. Nah, seperti ini ya. Nah, lalu di opacity lagi. Nah, ini diletakkan di bawah. Nah, kayak gini. Jadi seolah-olah dia ada bayangannya gitu tuh. Nah, lalu terus teman-teman misalnya mau pakai, kan unsur yang tadi yang aku bilang ada tipografi, ada garis gitu ya. Kalau mau garis, itu teman-teman tinggal pakai ini Bezier ini ya, seperti ini. Ini untuk teman-teman bikin garis. Misalnya mau bikin kayak di belakang gitu tuh, kayak apa ya namanya. Nah, kayak gini nih. Bentuk apa ya, saya lupa namanya. Nah, jadi seperti ini nih ya, untuk menambah cantiknya promosi kita gitu ya. Nah, tapi yang ini dilangin struknya ya. Nah, habis itu ini udah, lalu misalnya kita taruh di sini misalnya gitu tuh. Nah ya, oke, kayak gini, intinya seperti ini. Nah, buat mempercantik aja gitu biar nggak terlalu kelihatan polos-polos aja gitu ya. Terus kalau teman-teman mau pakai buat bunga atau apa, teman-teman bisa menggunakan draw ya. Nah, drawnya pensilnya tetap kita kurangin, lalu kita pakai fill inside. Nih, fill inside tuh. Nah, fill inside ya. Nah, fill inside itu buat apa? Buat kayak kita bikin gini nih. Gitu tuh. Jangan begini ya. Nah, misalnya kita bikin bunga-bunga seperti ini, atau mau bikin yang lebih gede kayak gitu ya, bisa menggunakan draw kayak kita ngegambar ya. Nah, kalau saya mau pakainya gini aja lah. Salahnya nggak rapi, maaf. Nah, lalu saya tambahin yang ini warnanya. Nah, kayak gitu. Ini jadi satu ya, buat permanis aja gitu. Terus dikasih apa ya namanya, kayak batang gitu ya. Jadi teman-teman bisa pakai warna, ada hijauannya ini, terus udah gitu diganti lagi warnanya, hijaunya lebih muda untuk membuat untuk ngebuat ini nih apa, daun. Nah, seperti itu ya. Yang penting tuh ini aja gitu, kalau di Pixel Lab itu kreatif kita. Nah, misalnya gini nih,
kurang gede. Nah kayak gini misalnya ya, misalnya gitu. Nah misalnya gini, lalu kita merger nih yang si gambar daun bunga tadi. Nah kayak gini mungkin nanti teman-teman bisa lebih rapi lagi, ini kan saya cepet-cepet bikinnya. Nah misalnya ini mau ditaruh di mana gitu ya. Nah misalnya di sini, misalnya seperti itu gitu ya. Oke, nah baru kita kasih kata. Misalnya di sini kita ambil stiker, kita pakai yang ini misalnya. Nah taruh di sini. Terus misalnya teman-teman mau kasih tulisan apa gitu ya. Nah jadi dari kayak gini, terus ini dikasih warna, misalnya warna ini kan udah kuning-kuning semua nih, warna yang belum apa tuh. Paduin warnanya ya, paduin warna supaya warnanya itu tidak terlalu kontras dengan yang lain. Misalnya jenang kemana ya? Nah kayak gini kayak ini kayaknya ngeblur. Nah misalnya kayak gini gitu ya. Terus teman-teman mau kasih tulisan. Nah yang tadi kan aku udah bilang tuh ya, kalau misalnya dari segi promosi itu salah satunya kan selain dari bentuk, gambar, garis, ini kan sudah jadi satu ya. Nah itu ada lagi tentang tipografi gitu ya. Jadi tipografi itu atau tulisan itu teman-teman bisa menggunakan tulisan yang beraneka ragam. Misalnya teman-teman bisa membuat dari fontnya dari sini nih. Kalau dari situ kita bikin teks dulu, lalu kita ubah fontnya di sini ya, di sini nih. Kalau di Pixel Lab ambil yang teks tadi nih ya, di sini ada teks, lalu yang A ini, lalu teman-teman bisa cari fontnya. Nah permainan font itu namanya tipografi. Misalnya mau pakai teks ini misalnya, terus yang di bawahnya misalnya mau buat ada quote-nya misalnya, nah itu dipakai dengan yang berbeda misalnya fontnya. Nah itu juga termasuk namanya tipografi ya teman-teman. Nah gitu aja dari aku. Selamat belajar dan semoga ini bermanfaat ya buat teman-teman semua. Terima kasih.